Halo, ketemu lagi dengan Lisa Noviana di Lisa Nov Channel. Kali ini kita akan membahas tentang implementasi dan implikasi media sosial dalam perspektif hukum. Rekan-rekan sekalian, siapa di sini yang tidak pernah menggunakan media sosial? Saya yakin sebagian besar dari rekan-rekan sekalian pernah menggunakan media sosial, bahkan aktif dalam menggunakannya hingga saat ini ya. Karena memang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu semakin menjamur dimanapun, di setiap wilayah Indonesia, bahkan dunia. Oleh karena itu, perkembangan tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak, terutama berkenaan dengan penggunaan media sosial, karena melalui media sosial, rekan-rekan, masyarakat akan memiliki kemudahan akses dalam menyebarkan berbagai konten dengan tujuan tertentu ke ruang publik. Gak jarang juga media sosial disalahgunakan penggunaannya. Misalnya, menggunakan media sosial sebagai sarana penyebaran konten-konten berita bohong. Siapa di sini yang pernah menyebarkan berita bohong? Menggunakan media sosial untuk bermusuhan, kebencian, pornografi, pencemaran nama baik, dan bahkan ada yang menggunakan media sosial untuk melakukan perpecahan antar bangsa. Wah, miris ya. Jadi penyalahgunaan media sosial tersebut tentu saja akan berdampak kepada permasalahan hukum yang berimplikasi kepada perilaku budaya hukum masyarakat. Rekan-rekan, kita sebagai pengguna media sosial harusnya bisa sadar bahwa ada aturan hukum yang mengatur tentang segala peristiwa hukum, termasuk hal-hal terkait penggunaan media elektronik. Salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat Undang-Undang ITE. Jadi undang-undang tersebut merupakan ketentuan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Baik berada di wilayah hukum Indonesia maupun berada di wilayah luar Indonesia ya, di luar wilayah hukum Indonesia maksudnya, namun memiliki akibat hukum juga di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Selain Undang-Undang ITE, Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga mengeluarkan fatwanya dilatar belakangi oleh kekhawatiran akan maraknya penyebaran informasi yang tidak benar, hoax, fitnah, gibah, namimah, gosip, memutarbalikkan fakta, ujaran kebencian, dan permusuhan melalui media sosial yang akan menyebabkan disharmoni sosial. Majelis Ulama Indonesia melalui komisi fatwanya telah menerbitkan fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Dalam fatwa tersebut, rekan-rekan, ada 5 hal yang diharamkan bagi setiap muslim dalam berinteraksi melalui media sosial. Apa itu? 1, melakukan gibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan. 2, melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan. 3, menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik. Misalnya, informasi kematian seseorang yang masih hidup gitu. Masih hidup dibilang sudah mati. Pernah kan ada kita lihat berita-berita kayak gitu di media sosial ya, rekan-rekan. Kemudian yang keempat, menyebarkan materi pornografi, maksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i. Terakhir, yang kelima, menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan atau waktunya. Ya, rekan-rekan, keberadaan media sosial memang memiliki dampak besar bagi kehidupan kita. Media sosial dianggap mampu menghapus batasan-batasan interaksi dan komunikasi antara sesama yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Gak peduli seberapa jauh jaraknya dan gak peduli juga waktunya, mau siang, pagi, malam. Jadi karena
hapusnya batasan-batasan tersebut gitu ya. Maka kita sebagai masyarakat yang baik memang sudah seharusnya wajib bersikap arif dan bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak merugikan orang lain, tidak mencemarkan nama baik, tidak menghina ya, tidak menyebarkan berita bohong, menyesatkan, bahkan melakukan pengancaman menggunakan kekerasan gitu. Jadi itulah tadi tentang media sosial ya. Memang ada plus minusnya. Daripada kita menggunakan media sosial untuk hal-hal negatif tadi, lebih baik kita menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Seperti apa? Seperti untuk bersosialisasi. Jadi manfaat media sosial tentunya sesuai dengan namanya ya, media sosial, media untuk bersosialisasi ya kan. Jelas dong fungsinya untuk bersosialisasi antar individu atau kelompok. Di mana sosialisasi ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, tanpa batas ruang dan juga waktu. Ya, kita mengandalkan koneksi sinyal dan kuota internet aja paling ya. Tapi tentu saja sosialisasinya yang positif. Kemudian bisa juga kita menggunakan media sosial sebagai media penghibur. Saat kita letih bekerja atau belajar, saat kita membuka media sosial untuk mendapatkan hiburan. Karena banyak konten-konten menarik yang disediakan oleh media sosial. Kemudian kita bisa menemukan kolega-kolega atau rekan-rekan atau siapapun dengan jangkauan koneksi yang jauh misalnya di negara yang lain. Pokoknya ke seluruh dunia gitu. Ya kan? Bahkan kita bisa mencari sahabat melalui media sosial. Ada Facebook, Twitter, Instagram, banyak banget deh jenis-jenis media sosial yang bisa kita manfaatkan secara positif. Kemudian kita bisa juga bertemu dengan orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama. Misalnya saya suka menulis, kemudian saya mencari teman-teman yang suka menulis juga, kemudian kita bikin komunitas. Kan enak kan? Kita bisa bergerak bareng untuk hal-hal yang positif sesuai dengan ketertarikan kita. Kemudian berbagi informasi secara real time. Rekan-rekan, jadi banyak media sosial yang dilengkapi dengan fitur untuk melakukan chat, sehingga antara rekan-rekan dan juga orang lain bisa bertukar informasi real time, gitu, update ya, aktual informasinya, dan juga bisa melakukan diskusi yang bermanfaat sambil mencari informasi pada internet. Terus kalau teman-teman juga memiliki usaha, ya kan, atau organisasi-organisasi non-profit, nah ini media sosial bisa juga kan dipakai untuk menjangkau target pasar. Karena banyak juga berbagai tools atau fitur yang memungkinkan bagi sebuah bisnis untuk menyampaikan konten tertentu pada target mereka. Kemudian bisa juga digunakan untuk peningkatan sirkulasi informasi. Jadi sosial media telah merevolusi kecepatan sirkulasi informasi atau berita. Banyak ya organisasi atau kantor berita yang bergantung kepada media sosial untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi. Gitu. Contohnya apa? Twitter ya, Twitter. Di sini sebagian rekan-rekan juga mungkin sudah memiliki Twitter ya. Twitter telah menjadi sumber utama bagi masyarakat dan juga kita semua ya, saya, rekan-rekan gitu, untuk mendapatkan berita. Jadi itu rekan-rekan, baiknya memang kita menggunakan media sosial untuk hal-hal positif yang tadi saya sebutkan gitu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang rentan terjadi kesalahpahaman. Kemudian buang-buang waktu dong ya kalau kita menggunakan media sosial untuk hal-hal negatif. Intinya kita menggunakan media sosial tuh harus ingat prinsip think bahasa Inggris ya. Tulisannya THINK. Apa tuh? Itu singkatan, akronim dari True, Helpful, Legal, Necessary, and Kind gitu. True maksudnya adalah apakah informasi atau konten yang diunggah atau akan dibagikan itu benar. Karena banyak informasi itu yang bohong. Jadi sebelum kita share informasi, kita bagikan informasi, kita harus cek dulu isinya, kebenarannya. Bisa dengan ngecek ke berbagai sumber di website, di situs berita,
ensiklopedi, atau bahkan tanya langsung ke sumbernya gitu, bener nggak gitu ya kan? Jangan sampai kita share hal-hal yang ternyata bohong, wah udah masalah ya. Kemudian helpful, maksudnya adalah teknologi yang hendaknya digunakan untuk kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita ketika mengunggah informasi, foto, video, kita pikirin lagi tuh sebelum kita sebarkan ya, apakah ini membantu orang lain gitu, atau apakah ini bermanfaat bagi orang lain. Kalau sekiranya memang nggak ada manfaatnya, nggak membantu orang lain, ya mungkin bisa di skip dulu kali ya gitu kan. Terus kemudian ilegal. Ilegal ini terkait dengan hukum misalnya gini. Suatu konten yang mau kita share kayak misalnya foto, gambar, atau musik, nah itu kan memiliki hak cipta. Ketika kita share secara sembarangan, foto kita share, lagu kita share, terus nggak kita tulis sumbernya, bahkan udah nggak ditulis sumbernya, kita bilang itu lagu kita gitu kan, gambar kita, wah udah itu ilegal. Nah, terus kita misalnya share konten-konten yang mengandung pornografi, ujaran kebencian, penipuan, ancaman, atau intimidasi, wah itu juga melanggar hukum ya, ilegal ya. Kemudian necessary, maksudnya adalah kita biasanya kan memiliki kecenderungan berbagi semua hal di media sosial ya, dikit-dikit share gitu kan. Nah, sebelum share, mari kita berpikir lagi, sedemikian perlukah kita mengunggah konten tersebut? Artinya kita buat dulu skala prioritas berapa penting. Karena itu akan buang-buang waktu kita juga kan. Yang terakhir adalah kind. Maksudnya adalah hal utama yang penting untuk kita ingat adalah untuk selalu mengunggah hal-hal yang baik, tidak jahat. Karena apa gunanya kita memposting hal-hal yang dapat melukai perasaan orang lain. Rekan-rekan, hidup itu terlalu singkat untuk melukai orang lain. Jadi sekian materi kita pada sesi pertama ini. Kita akan lanjut pada sesi kedua nanti. Kalau rekan-rekan ingin diskusi atau ingin menanyakan atas hal-hal yang tadi kurang dipahami, silakan ketik di kolom komentar. Dan terima kasih atas like-nya, subscribe-nya, dan juga waktunya karena telah menyimak konten materi di sesi pertama ini. Untuk sesi kedua akan saya buat juga. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar dapat informasi kalau sesi keduanya nanti udah tayang. Saya Lisa Noviana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.